telah dibahas 3 pembahasan, yaitu ahamiyatu ma'rifatullah, urgensi mengenal Allah, lalu at-thariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah, dan al-manawi min ma'rifatullah, penghalang-penghalang ma'rifatullah. Langsung saja. Ma'rifah berasal dari kata a'rafah ya'rifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Ma'rifatullah berasal dari 2 kata, yaitu ma'rifat dan Allah, maka berarti mengenal Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal, dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya, dan tiada satupun yang menyerupainya. Sedangkan ma'rifat sifat adalah mengetahui dengan sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat, dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Dari mengetahui tentang zat dan sifat-sifat Allah, maka selanjutnya Al-Ghazali pun memberi kesimpulan bahwa ma'rifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Definisi lain ma'rifatullah atau mengenal Allah ialah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Sebab bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenali sesuatu yang tidak terbatas? Contohnya seperti ini. Segelas sirup yang dibikin seseorang tidak akan pernah mengetahui siapakah orang yang telah membuatnya menjadi segelas sirup. Benar kan? Seperti yang kalian ketahui, manusia adalah makhluk yang diberi akal yang sempurna. Alangkah baiknya akal kita ini digunakan kepada sesuatu yang akan memberikan manfaat, salah satunya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaan atau raf'ul iman wa taqwa. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya Al-Khalifah, menjadikan penguasa di muka bumi ini. Lalu Tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi ini. Lalu Al-Amnu, memberikan rasa aman dan tentram setelah ditimpa keresahan dan ketakutan. Lalu Al-Barokat, yaitu keberkahan yang melimpah. Lalu Al-Hayatun Thayyibah, kehidupan yang baik. Dan Al-Jannah, surga. Seseorang dianggap ma'rifatullah ialah jika ia telah mengenali asma Allah, sifat dan zat Allah, lalu af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Pemahaman ma'rifatullah yang benar harus didukung oleh dalil-dalil yang kuat dan sahih yang sudah Allah siapkan agar kita sebagai hambanya memikirkannya. Dalil naqli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 19. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia akan hakikat Tuhan Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta ini tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Figur-figur teladan dalam ma'rifat ialah Rasulullah SAW dan ulama amilun atau ulama yang mengamalkan ilmunya. At-thariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Jangan sampai kalian berada dalam jalan yang tidak dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Dari dulu sampai sekarang ada aja orang-orang yang masih beranggapan bahwa Allah itu tidak ada, hanya karena mereka tidak dapat melihatnya dengan panca inderanya sendiri atau al-hawas, dengan alasan tidak mempercayai sesuatu yang gaib. Padahal panca indera kita sangat terbatas kemampuannya dalam menganalisa benda-benda yang nampak, apalagi benda-benda yang tidak nampak.
al-hawas atau panca indera dan akal pemikiran. Karena tidak diikuti dengan keimanan terhadap hasil pencariannya itu, timbullah prasangka dan keraguan-raguan atau al-irtiyab, dan pada akhirnya membuat mereka menjadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Jalan mengenal Allah atau jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditunjukkan oleh Islam dengan menggunakan prinsip keimanan dan akal pemikiran melalui tanda-tanda atau al-ayat, yaitu melalui ayat-ayat kauniyah atau Al-Quran dan hadis, ayat-ayat kauniyah atau alam semesta, dan melalui mukjizat. Dari ayat-ayat kauniyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan firman-Nya kepada para utusannya. Ada yang berupa suhuf, Alkitab, dan juga hadis qudsi. Dalam Al-Quran, kita dapat maklumat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai keberadaan dirinya. Ayat-ayat qauliyah dapat dilihat dalam Quran surah Toha ayat 14 dan Quran surah Atin ayat 1-5. Dari ayat kauniyah, kita dapati keyakinan adanya Allah melalui apa yang ada di alam semesta dan juga pada diri kita sendiri. Dapat dilihat dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 21-22, Quran surah Fussilat ayat 53, dan Quran surah Ali Imran ayat 190. Misalnya adalah yang ada pada telapak tangan kita, ruas-ruas tulang jari telapak tangan kita, baik yang kanan maupun yang kiri. Terkandung jejak-jejak nama Allah, Tuhan yang sebenarnya pencipta alam semesta ini. Perhatikan salah satu telapak tangan kita, contohnya yang kanan, perhatikan. Jari kelingking membentuk huruf alif, jari manis, jari tengah, jari telunjuk membentuk huruf lam double. Lalu ibu jari membentuk huruf H. Maka jika digabung dalam bahasa Arab yang mengerti huruf Arab, akan mendapat bentuk tapak tangan itu dibaca sebagai Allah. Allah. Lalu ada garis utama kedua telapak tangan kita bertuliskan dalam angka Arab, seperti telapak tangan kanan, yaitu angka 18. Lalu telapak tangan kiri, angka 81. Maka 18 ditambah 81 ialah 99. 99 adalah jumlah Asmaul Husna. Lalu mengenai sidik jari manusia. Dari sidik jari manusia, kita dapat mengidentifikasikan identitas setiap manusia tersebut. Hal ini disebabkan struktur sidik jari setiap orang berbeda satu dengan yang lainnya. Keistimewaan inilah yang menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa segala sesuatu ada bekasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan bekas-bekas ini untuk dituntut di yaumil akhir nanti. Dalilnya terdapat dalam Quran surah Yasin ayat 12. Adapun mengenai mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para rasul dan nabinya, telah cukup memperkuat eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat terbesar yang hingga kini masih ada adalah Al-Quran. Lalu melalui metode Islam dengan nakal dan akal dapat kalian lihat dalilnya dalam Quran surah Yunus ayat 100. Lalu membenarkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 191 dan menghasilkan iman. Melalui metode selain Islam, dugaan dan hawa nafsu, Quran surah Al-Baqarah ayat 55. Ragu-ragu, Quran surah Al-Hajj ayat 55. Lalu berakibat kufur, Quran surah Al-Kahfi ayat 105. Lalu Al-Manawi min ma'rifatullah, penghalang-penghalang dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terbagi dua bagian. Pertama, marodus syahwat, terdiri dari al-kubru, sombong, al-zulmu, zolim, al-kadzibu, dusta, al-fisku, kefasikan, kasarul ma'aswi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Bagian kedua, ada marodus asyubhah, yaitu al-jahlu, kejahilan atau kebodohan. Lalu al-ghaflah, kelalaian. Lalu al-irtiyab, ragu-ragu. Al-inhiraf, penyimpangan. Al-kufru, ingkar. Dan al-fasadu, fasad. Itulah penghalang-penghalang umat manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.